oksigennya itu bermanfaat bagi seluruh alam semesta, karena satu pohon bisa memberikan oksigen kepada banyak orang, binatang, banyak makhluk hidup tentunya ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, terutama manusia, termasuk anjing pun dapat. Jadi kalau dilihat manfaatnya itu secara umum, menurut konsep Hindu, menanam pohon itu merupakan hal yang sangat utama sebagai orang yang akan mempunyai pahala yang sangat bagus. Selain pahala ekonomi, dan menanam pohon bagi Hindu sangat penting karena kebutuhan untuk pura itu pasti pohon yang utama itu. Untuk persembahan pohon yang utama, buah-buahan. Kalau di Bali tanpa menanam pohon, kalau di Hindu tanpa menanam pohon, tidak ada persembahan buah-buahan kepada Tuhan. Jadi kalau dilihat dari konsep menanam pohon ini, Hindu itu merupakan salah satu ajaran yang mendorong menanam pohon sebagai sebuah yajna yang cakraning yajna, jadi yajna yang berputar terus ya, terus menerus. Kita menanam manfaatnya untuk keseluruhan, itu yang paling penting. Dan saya sangat gembira dengan program Pak Wira dengan Grand Warrior ini yang mengajak teman-teman menanam pohon, berinvestasi. Jadi yajna tidak saja yajna bersifat skala, tapi yajna bersifat skala juga. Menanam pohon, dapat oksigen, lalu memberi kemakmuran. Nah, konsep menanam pohon di Bali seperti filosofi Pak ngata, kalau menanam pohon di Bali sekarang nebang, harus nanam lagi, tidak boleh tanpa nanam. Ditambah melindungi pohon-pohonan itu dengan mengatakan ada triwana, ada mahwana yang tidak boleh dijamah hutannya, kemudian ada tapawana itu boleh ditempati tapi tidak boleh dirusak. Sriwana ini adalah menanam pohon untuk kemakmuran. Nah inilah yang disebut oleh program Grand Warrior itu. Iya, menarik sekali ya, salah satunya untuk kemakmuran. Kita kembali ke Pak Wira, tadi ada istilah untuk kemakmuran dan keuntungan kalau saya tidak salah. Mungkin keuntungan yang dimaksud selain untuk program keselamatan lingkungan itu bisa dijelaskan Pak Wira mungkin? Ya. Jadi kayu, ya produk kayu itu dari dulu ya sampai sekarang itu merupakan simbol kemewahan, ya kan? Kalau kita lihat mobil ya yang tipe mahal itu ada dengan tipe yang tipe murah, misalkan versi G dengan yang versi V ya. Biasanya mobil itu kan rata-rata seperti itu, ada yang tipe mahal, ada yang sedang, yang murah. Biasanya yang membedakan adalah ornamen kayunya. Selalu ada ornamen kayu ya. Ya, betul. Hotel pun begitu, rata-rata yang hotel klasik yang bintang 5 yang itu rata-rata ornamen kayunya yang banyak. Itu yang menandakan sebuah kemewahan. Kenapa kok dilambangkan sebuah kemewahan? Karena memang kayu ini dari dulu sampai sekarang harganya itu memang meningkat terus. Kenapa meningkat terus? Karena memang kebutuhannya tinggi, sedangkan produksinya lama, ya kan? Coba kita bayangkan kayak misalkan di slide itu kita sampaikan ada di Tasikmalaya itu ada sebuah pabrik yang satu hari itu menghasilkan atau berproduksi sekitar 200.000 pohon. Cukup banyak ya? Sehari, ya. Sehari 200.000 pohon. Sedangkan kalau satu pohon, satu pohonnya itu bisa diproduksi itu butuh waktu 5-6 tahun. Sehingga antara menghabiskan kayu dengan menumbuhkan kayu ini waktunya terpaut jauh sekali. Lama ya. Nah, inilah yang menyebabkan kayu menjadi barang yang mewah karena juga unik, dia sifat-sifatnya unik dan juga tampilannya bagus dan mendapatkannya lama. Ini menjadikan sebuah harga kayu yang mahal ya. Dan inilah yang menyebabkan harga kayu tidak pernah turun dari dulu sampai sekarang. Ya, selain itu memang kayu memang selalu dibutuhkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak Wira ya. Aplikasinya banyak ya. Jadi kayu ini aplikasinya banyak sekali untuk kehidupan kita. Kalau kita lihat ya setiap
manusia hidupnya selalu tidak lepas dari kayu, ya kan. Sedangkan mendapatkan produk kayu ini butuh waktu Yang lama dan susah juga ya. Makanya di slide berikutnya itu saya ada daftar atau harga kayu dari mulai tahun 2005 ini menurut ITTO.int. Jadi harga kayu dunia menurut lembaga yang memantau harga kayu dunia. Di situ ya naik terus ya, harga kayu 2005, harga tahun 2009 ya kan. Kemudian ini juga kalau kami sendiri juga punya pabrik kayu ya, kita sendiri juga punya pabrik kayu, kami juga membeli kayu-kayu itu juga harganya tiap tahun meningkat ya, tidak pernah turun ya. Ya, harga kayu itu tiap tahun meningkat. Sehingga inilah yang tidak diketahui banyak orang. Inilah yang dikampanyekan sebagai sebuah celah ya. Ya, inilah yang dikampanyekan oleh Green Warrior sehingga semua orang bisa tahu bahwa menanam pohon itu menguntungkan. Sangat Harganya, menguntungkan. sangat justru menguntungkan karena biayanya sangat dahsyat ya. biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan kayunya sangat jauh sekali. Wah, Ya. sudah nggak sabar nih kira-kira pengen Ya. ikut untuk menanam pohon juga nih. Ya, biaya dalam menanam pohon untuk 2 kali masa panen kurang lebih hanya sekitar 300-an ribu. Cuma 300-an ribu. 2 kali. Dua Ya, kali. 2 kali masa panen. Sedangkan sekali panen saja itu harganya itu bisa mencapai, kalau harga yang kita terima di pabrik kita itu kurang lebih di harga 900-an ribu per kubik 1 kubiknya. Jadi biaya 2 kali masa panennya cuma 300 ribu, sedangkan 1 kali panennya saja harganya bisa mencapai 900-an ribu. Sudah kebayang tuh keuntungannya tuh ya. Iya, berlipatnya kalau kita hitung luar biasa. Gitu, berlipatnya. Coba bayangkan 300 ribu 2 kali masa panen, sekali panennya. Berarti kan kalau dihitung sekali masa panen hanya sekitar 150 ribu, ya kan? Sekali masa panen hanya 150 ribu. Padahal harga kayunya saat ini sudah sekitar 900-an ribu untuk 1 kubik yang diameter 25 sampai 30. Kalau diameternya lebih dari 30, harganya lebih mahal lagi, bisa mencapai 1 juta sampai 1,2 juta per kubik. Wah, sangat menggiurkan ya. Sekaligus sebagai aksi untuk penyelamatan lingkungan, kita juga dapat memiliki manfaat, yaitu secara langsung yaitu bentuk profit tadi ya. Nah, kalau kita berbicara masalah kayu itu Pak Wira, itu kan banyak banget tuh ada kayu. Nah, kayu seperti apa nih kira-kira yang cocok untuk ditanam? Ya, nah kami memilih kayu jabon, untuk ya? yang ditanam. Mengapa kita memilih kayu jabon? Karena memang kayu jabon ini memiliki keunggulan-keunggulan yang cukup signifikan. 5 sampai 6 tahun dia sudah bisa dipanen, layak 5 panen. sampai 6 tahun ya. Ya. Nah, uniknya lagi ketika dia ditebang, dia itu bisa langsung tumbuh lagi tanpa harus penanaman bibit baru. Oh, jadi kalau misalnya sudah ditebang bisa otomatis tumbuh lagi ya Pak Wira? Betul, tunas baru lagi. Terus dia juga tidak mudah kena penyakit karena terus perawatannya juga sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Jabon ini merupakan tanaman pionir di kehutanan. Jadi ketika ada hutan itu meluas karena ada secara alami benih-benih dari hutan yang existing menyebar keluar. Nah, jabon ini merupakan tanaman pionir dia, yang istilahnya bertumbuh lebih dulu gitu. Nah, sekarang kalau kita logikakan, hutan itu kan tidak pernah ada yang merawat, kan nggak ada yang memupuk hutan. Jadi tumbuh sendiri ya, berkembang sendiri ya. Dia berkembang sendiri, dia tidak mudah kena penyakit dan juga sangat survivalnya sangat tinggi. Pohon-pohon yang sudah kita tanam